Saya tantangin deh. Kenapa? Karena Abi tuh pernah punya luka seperti itu. Jadi kalau ngeliat kayak gitu tuh langsung mendidih darah gitu. Dan akhirnya pisah. Kenapa? Pintu, dia masuk kamar, dikejar, dipukul. Itu kalau udah ngamuk, dia mecahin botol, suka diginiin sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu kan jiwa, sakit jiwa. Berat banget sih. Kebayang mental anaknya, Mi. Punya bapak sambung, ternyata bapak sambungnya juga kejam. Bukan hanya sama mereka, karena mungkin bukan anak saudara, tapi juga sama ibunya. Ini dalam banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umu, saya mau cerita ya. Sebetulnya malu mau cerita ini, tapi saya juga bingung mau cerita ke siapa lagi. Mudah-mudahan Ustadz dan Umu bisa ngasih solusi ke saya soal kondisi yang sekarang sedang menimpa saya. Perkenalkan, nama saya, kita sebut aja ya, namanya Bunga. Ini adalah pernikahan kedua saya. Sebelumnya saya pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang anak saya itu paling besar sudah kelas 11 SMA. 11. Oh berarti hampir sebagai Alif ya. Pernikahan saya itu berakhir beberapa tahun yang lalu, lebih kurang 6 tahun yang lalu, karena bapaknya anak-anak melakukan KDRT kepada saya berulang kali selama bertahun-tahun. Saya sudah mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya saya memutuskan untuk berpisah karena saya betul-betul udah gak kuat, Lalu saya menjanda selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu saya tidak berpikir sebetulnya untuk menikah lagi. Tapi kemudian ada seorang laki-laki yang datang menawarkan kepada saya harapan baru bahwa gak semua laki-laki sama seperti mantan suami saya. Akhirnya saya membuka hati kembali dan saya memilih untuk menikah dengannya. Kami dikaruniai 1 orang anak, Jadi sekarang total anak saya ada 3. Tapi sejak sekitar 3 tahun yang lalu, suami saya ini mulai kembali melakukan KDRT kepada saya. Tapi tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada 2 anak saya dari pernikahan saya yang sebelumnya. Awalnya saya masih mencoba untuk bertahan dan bersabar, karena saya pikir ini pernikahan kedua, masa sih harus kembali terulang apa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya harus janda lagi untuk kedua kalinya. Saya nggak kebayang sama sekali. Tapi makin kesini intensitas dia mukulin saya dan juga anak-anak dari pernikahan pertama saya itu semakin sering. Dan anak saya bahkan sudah memilih untuk pindah ke rumah ayahnya karena sudah tidak kuat berada di rumah kami. Apa ya yang harus saya lakukan? Saya bingung banget. Satu sisi saya udah gak tahan sebetulnya karena saya dipukulin terus. Tapi di sisi yang lain, saya juga bingung. Masa saya harus jadi janda untuk kedua kalinya? Gimana nanti keluarga saya? Gimana nanti orang tua saya? Pasti mereka akan malu. Dan apa kata orang-orang? Apa kata tetangga? Ya, jadi janda untuk kedua kalinya. Tolong ya berikan saya jalan keluarnya. Assalamualaikum. Ya Allah, Abi. Allah Akbar. Luar biasa. Ujian hidupnya, ujian dalam ketaatan. Makanya benar para ulama itu menyebutkan sabar itu bukan hanya ketika ada ujian. Ada sabar juga dalam ketaatan. Di jalan taat, menghadapi ujian, tetap sabar dalam ketaatan. Ini berat banget sih. Kebayang mental anaknya, Mi. Punya bapak sambung, ternyata bapak sambungnya juga kejam. Bukan hanya sama mereka, karena mungkin bukan anak saudara, tapi juga sama ibunya. Ini dalam banget tuh. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, dan jalan keluar. Yang pertama memang isu KDRT ini menjadi isu yang sangat-sangat dinormalisasi hari ini. Jadi dianggap normal. Sesuatu yang dianggap biasa, normal karena banyaknya kejadian. Kalau kata Adolf Hitler itu, kejahatan yang diulang-ulang itu nanti jadi kebenaran. Dulu pacaran itu tercela. Dulu pacaran itu buruk.
Tapi karena terus pacaran, film pacaran, komik bicara pacaran, semua bicara pacaran, akhirnya pacaran itu menjadi baik. Iya, Ya, biasa, wajar. biasa. Zina dulu itu aib banget. Orang dengar zina itu rasanya udah mendingan bunuh diri kalau udah zina gitu. Akhirnya media mengangkat zina, diangkatlah kemudian pelacur dianggap pekerja seksual. Jadi ini pekerja tapi seksual gitu. Pekerja seksual, pekerja seks komersial. Ada yang bilang lagi wanita malam, Kupu-kupu malam. kupu-kupu malam, tapi kan tetap kupu-kupu gitu ya. Tetap cantik. Tetap indah tapi riskan gitu ya. Istilah-istilah seperti ini kan istilah yang menormalisasi sehingga juga dianggap diterima masyarakat. Zina itu dianggap biasa gitu. Padahal ini problem besar. Kalau sudah zina itu sudah memiliki dosa besar dan dia punya dampak psikis bagi dirinya, diri keluarganya, masa depan anak-anaknya dan seterusnya. Begitupun KDRT. KDRT itu adalah satu hal yang hari ini tuh baru kemarin kita sikapi. Kejadian lagi, ada yang disundut rokok. Bayangin, di badannya ada 5 sundutan rokok. Ada yang kepalanya dijepit pagar. Abi terus terang naik darah sih Mi, ngeliat yang begini-begini ya. Tapi yang pertama harus kita pilah memang. Harus kita lihat secara objektif. Yang pertama, apakah KDRT ini memang diadakan oleh laki-lakinya? Jika laki-laki itu melakukan itu karena masa lalunya, mungkin karena dikeraskan dengan orang tuanya, masa kecil yang luka, kemudian komunikasi dengan orang tua yang tersumbat, sehingga kemudian luka-luka masa lalu itu membuat meledak. Ibarat selang itu kalau ditutup, selama ini diam, maka bom gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, lingkaran pertama, maka ya kita sebagai istri ya mengajak dia untuk komunikasi ke ahli, terapi, konsultan, atau konsultan pernikahan, atau ustadz, untuk bisa berubah. Karena KDRT ini ada luka pengasuhan, maka bisa sembuh luka itu. Ya, karena Abi pun mengalami luka pengasuhan, tapi alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Dan kalau luka pengasuhan seperti ini, memang istri harus bersabar. Harus sabar menghadapi ini. Jangan dilawan juga dengan keras. Jangan juga buru-buru cerai, gitu kan? Karena ini orang sakit gitu. Ini orang luka bertemu dengan orang sehat. Berarti yang sehat ngalah. Kalau kata orang, yang waras ngalah gitu. Ini kalau yang kasus pertama. Dicari masalahnya, diobati, dan didoakan. Insya Allah sembuh. Nah, tapi kalau wilayah ini adalah wilayah yang kedua, ya, ini memang ujian hidupnya. Nikah, cerai. Karena mungkin selingkuh. Ini bukan KDRT, selingkuh. Nikah lagi, cerai lagi. Kenapa? Suaminya selingkuh lagi. Kalau lingkaran yang kedua ini namanya di luar kuasa kita. Sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Yang kita bisa pilih, kita menikah. Ternyata pernikahan itu membuahkan sesuatu yang di luar kuasa. Dapat suami, ujiannya sama dengan ujian sebelumnya. Nah, kalau begini, ini wilayah yang namanya ridho atas qadha. Jadi kita berpasrah. La haula wala quwata illa billah. Kita sabar dalam ketaatan. Tadi yang Abi bilang. Kenapa? Karena sabar dalam pernikahan. Ya kan? Makanya dikatakan di dalam Quran itu innama yuwaffas shawiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala kesabaran itu tanpa batas. Bayangkan, ada pahala tanpa batas. Makanya malaikat itu ketika buka pintu surga, bukan dibilang selamat datang di surga karena sholatmu, selamat datang di surga karena puasamu, selamat datang di surga karena hajimu yang berulang-ulang. Bukan. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat datang di surga Allah karena kesabaranmu di dunia. Nah, kita nggak tahu nih, beliau ini bercerai sampai 2 kali ada KDRT, apakah problem yang pertama yang dilakukan oleh laki-lakinya? Ya. Atau yang kedua, memang ya jalan hidupnya. Ya kan, ada orang yang memang begitu jalan hidupnya. Ada yang lagi beda lagi. Kalau ini kan nikah, selingkuh,
cerai. Nikah, selingkuh, cerai. Ini ada lagi, Mi. Nikah, wafat. Ya. Coba. Nikah, wafat. Ya. Sampai 3 kali ada, ibunya masih hidup. Dan rajin kajian ke Abi. Nikah, wafat. Sampai dia bilang gini, Ustadz, apa memang takdir hidup saya ini begini gitu. Setiap kali nikah cerai. Emangnya saya... Karena suaminya wafat. Iya, dia sampai bilang gini, emang saya tuh laba-laba widow itu, laba-laba tarantula. Sampai kita ketawa-ketawa ngobrol. Kenapa? Karena tarantula itu, Mi, kalau nggak salah, dia suka bunuh jantan. Jadi setelah dinikahkan, mati jantannya. Setelah dikawini, jantannya. Iya. Padahal kan dia bukan laba-laba. Sampai kita sambil bercanda kayak gitu ngomong, Ustadz, apa hidup saya ini kayak laba-laba itu yang suka ngerekam. Karena entah kenapa nikah, wafat. Nikah lagi, suaminya wafat. Sampai dia trauma yang ketiga, dia nggak mau lagi nikah yang keempat. Kenapa? Takut nanti nikah wafat lagi. Ini kan jadi lucu tapi prihatin kan? Lucu tapi nyata. Lucu tapi nyata. Nah itu kan wilayah yang kita bisa dibilang apa? Ya di luar kuasa. Ada lagi. Lahir, cacat. Ya. Nikah lagi. Lahir, cacat lagi. Cacat lagi. Nah ini wilayah apa? Disinilah wilayah keimanan bahwa Allah menguji hambanya sesuai dengan kadarnya. Dan semakin berat ujiannya, semakin tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama yang dialami oleh mama kan. Kita nggak usah cerita orang lain. Ibu kandung saya sendiri. Coba. Ya kan? Ya, teman-teman coba ya. Saya punya jalan hidup nih, saya cerita nih ya. Nggak ada yang rahasia nih buat teman-teman. Mama nikah sama bapak saya, pisah. Nikah lagi, pisah lagi. Sampai akhirnya saya bilang, udah Mak, kayaknya udah terakhir ini. Jalan hidup. Memang meski ada sih sumbangan-sumbangan kesalahan pasti ada. Namanya manusia, nggak mungkin sempurna karena dia bukan malaikat kan. Tapi kok jalan hidupnya begitu ya? Kok dia sudah mencoba taat pada suaminya tapi gitu lagi ya gitu. Ini kan jalan hidup. Nah maka untuk Mbak yang bertanya, kalau kebetulan nonton tayangan ini, dan juga untuk yang lain yang problemnya mirip, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sabar. Ya, saya kasih doa, Allahumma afrik alaina sabron. Ya Allah, tumpahkan, nih gelas ditumpahkan. Ya Allah, tuangkan, curahkan kepadaku kesabaran. Artinya apa? Berikan aku kesabaran yang sesabar-sabarnya gitu. Allahumma afrik alaina sabron. Ya Allah, tuangkan kepadaku kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan aku wafatkan dalam keadaan muslim. Dan ingat, Allah sampai-sampai mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama, innallaha yuhibbul sabirin. Allah itu cinta banget sama orang sabar. Jadi selamat atas perjuangan hidup, dan yakin ini tidak mudah, tapi semua indah. Berarti tadi dari yang Abi bilang harus dicek dulu apa faktor penyebabnya. Ya, bisa jadi suaminya itu punya luka masa lalu, inner child, yang akhirnya keluarnya dengan cara itu ya, kekerasan terhadap orang-orang yang sebetulnya dia cinta. Atau yang kedua, ini memang ujian Allah buat di luar dari beliau. kekuasaannya, dia nggak bisa. Iya. Nah kalau ini udah memang takdir yang Allah berikan gitu ya, Allah berikan suami dengan model yang kayak gitu, ya pada akhirnya pilihan ada di tangannya dia. Apakah mau bertahan atau memilih untuk berpisah. Dan berpisah itu bukan berarti nggak sabar. Itu karena selama ini identiknya sabar itu pasrah. Iya. Sabar dipukulin udah benyok tuh, sabar nih Umi. Kalau Abi tunjukin nih foto, serem banget. Jamaah Abi di BSD sampai pintu kamarnya jebol dipukul. Tangan kan gini nih, ini patah, diplekok sama suaminya. Ini mata putihnya merah semua, sininya sobek, dipukul. Abi Mi lihat itu, nah itu langsung Abi bilang sama mbaknya, Mbak, salam dari saya tantangin deh,
Kenapa? Karena Abi tuh pernah punya luka seperti itu. Jadi kalau ngeliat kayak gitu tuh langsung mendidih darah gitu. Dan akhirnya pisah. Kenapa? Pintu, dia masuk kamar, dikejar, dipukul. Itu kalau udah ngamuk, dia mecahin botol, suka diginiin sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu kan jiwa, sakit jiwa. Nah, jadi kondisi seperti ini tuh harus bisa. Jadi orang sakit, sabarnya itu berobat. Ya. Orang belajar bahasa Arab, bodohnya itu belajar. Nggak bisa bahasa Arab tuh bodohnya belajar, sabar dalam belajar. Orang yang kemudian miskin secara ekonomi, sabarnya itu ikhtiar. Bukan sabarnya makan tidur, pagi main catur, malam main gitar, itu sabar katanya. Bukan, sabar itu dinamis. Bukan sabar itu orang-orang yang statis. Jadi ketika memilih pisah, itu bukan berarti dia tidak sabar. Itu dia sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan bisa remuk. Iya. Jadi sabar juga adalah solusi, dan sabar itu bukan statis, jadi dinamis. Iya. Nah, jadi kalau mengalami itu ya tidak perlu juga nih catatan nih buat Mbak tadi yang bertanya. Nggak boleh juga kalau udah dapat kayak gitu terus. Tapi kalau nikah lagi nanti kejadian lagi 3 kali. Ya, dan nggak mungkin kan sesuatu itu Allah zolim kepada hambanya. Innallaha la yuzlimu lil abid. Sesungguhnya Allah tuh nggak zolim sama hambanya. Ya, coba aja lagi. Orang kita sering main permen karet gitu kan. Anda belum beruntung gitu. Yosan. Yosan. N-nya. Carilah huruf N. N-nya nggak pernah dapat sampai sekarang. Tapi kan kita belum tahu, jangan-jangan di permen karet yang kelima ini ada N-nya kan? Cuma kita udah nyerah aja, Bi. Nyerah, itu di situ tuh. Dan kita juga punya ya, Bi, beberapa sahabat yang di pernikahan ketiganya ternyata Allah karuniakan sakinah. Orang Abi yang jodohin. Abi yang jodohin. Iya. Sekarang sakinah banget, dapat anak, tapi memang wanita hebat sih dia. Iya. Ya, nikah, gagal, nikah lagi, gagal lagi, nikah lagi, berhasil. Ya kan? Artinya apa? Kadang-kadang suka nyerah, padahal pertolongan Allah berada di ujung cerita. Sama kayak Nabi Musa berada di ujung laut, baru Allah tolong dari apa? Dari tongkatnya. Jadi ada harapan. Innallaha ma'ana. Jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa. Nggak boleh putus asa dari nikmat Allah, karena berputus asa pada rahmat Allah itu ciri-ciri orang kafir. Iya. Ya. Dan buat teman-teman yang mau cerita lagi, berbagi kisahnya lagi, bisa. Boleh kirim banget aja di deskripsi, ya. Insya Allah kita bahas. Bismillah. Ya. Makasih Abi. Mudah-mudahan manfaat ya. Tambah ya minumnya. Apa nih? Coklat.